Para pedagang ini mengalami banyak penganiayaan dan banyak di antara mereka yang dibantai, guys. Oke guys, back again with me Rian. Thank you udah klik video ini. Apa kabar kalian? Semoga pada sehat-sehat aja ya. Di video gue kali ini, gue mau bercerita tentang dua orang anak, laki-laki dan perempuan, yang tiba-tiba muncul dari dalam lubang parit yang digunakan untuk perangkap serigala. Mereka terlihat seperti anak-anak pada umumnya. Tapi, ada yang aneh nih guys. Seluruh tubuh kedua anak ini berwarna hijau. Selain itu, mereka juga berbicara dengan bahasa yang tidak dapat dimengerti. Siapa sih anak-anak ini sebenarnya? Penasaran kan? Stay tune terus, no kemana-mana. Mystery of Green Children from Woolpit, atau misteri anak-anak hijau dari Woolpit. Populer di abad ke-12, tepatnya di masa pemerintahan Raja Stephen tahun 1135 sampai dengan 1154, dan terjadi di sebuah desa kecil bernama Woolpit, Inggris. Kenapa bernama Woolpit? Gua kasih tahu. Nama Woolpit berasal dari kata wolf pit yang berarti lubang atau parit besar yang digunakan untuk menjebak serigala yang ada di desa itu, guys. Kira-kira seperti itulah ya. Cerita bermula saat penduduk yang sedang memanen di ladang tiba-tiba dikejutkan dengan dua sosok anak kecil yang muncul dari lubang parit yang biasa mereka gunakan sebagai perangkap tadi, guys. Kedua anak kecil itu terdiri dari seorang anak perempuan dan laki-laki. Kulit mereka berwarna hijau dari wajah hingga seluruh bagian tubuhnya. Mereka pun juga mengenakan pakaian yang asing, seperti berasal dari peradaban yang belum pernah dilihat sebelumnya. Tampak kedua bocah tersebut merasa kebingungan dengan suasana di sekelilingnya. Ya maklumlah, mungkin anak kecil kali ya. Para penduduk pun menghampiri dan bertanya kepada mereka. Namun tidak seorang pun yang dapat memahami bahasa kedua anak hijau ini. Penduduk pun akhirnya membawa mereka ke rumah Sir Richard de Calne, seorang saudagar kaya, pemilik dari beberapa perkebunan dan peternakan di desa Woolpit. Ketika tinggal di rumah Sir Richard, kedua anak berkulit hijau itu tidak mau makan sama sekali, meskipun sudah disediakan berbagai macam menu makanan. Sampai tak sengaja mereka melihat seorang pekerja di rumah Sir Richard sedang membawa bungkusan kacang hijau. Tiba-tiba mereka memintanya lalu dengan lahap memakan kacang hijau tersebut. Selang beberapa tahun kemudian, kedua anak berkulit hijau ini sudah bisa beradaptasi dengan masyarakat sekitar. Mereka pun belajar untuk memakan makanan selain kacang hijau. Dan karena hal itulah, warna hijau pada tubuh mereka semakin memudar. Namun, tidak beberapa lama kemudian, si anak laki-laki jatuh sakit dan meninggal. Namun si anak perempuan berhasil bertahan hidup. Sejalan dengan perkembangan usianya yang semakin dewasa, warna hijau pada tubuh anak perempuan ini pun menghilang seutuhnya. Ia tumbuh menjadi seorang wanita yang cantik dan diberi nama Agnes oleh Sir Richard. Dan selama diasuh, dia juga belajar bahasa yang kebetulan yaitu bahasa Inggris ya. Lalu secara perlahan maksud gue, Agnes pun kemudian menceritakan bahwa ia dan saudaranya dari negeri yang bernama Saint Martin. Tempat mereka tinggal tersebut hanya sedikit disinari matahari. Ya katakanlah suasananya kayak senja terus gitu dari pagi sampai sorenya di negeri mereka ini. Udah kebayang nggak? Nah, diceritakan pula bahwa saat itu mereka sedang mengikuti ayah mereka bekerja di ladang. Agnes dan adiknya mendengar suara lonceng dari dalam gua yang tak jauh dari ladangnya. Mereka penasaran lalu masuk dan terdapat lubang besar di permukaan tanah di gua itu. Tanpa pikir panjang, mereka ya masuk aja gitu loh. Selain menelusuri bunyi lonceng, mereka juga melihat cahaya matahari yang selama ini belum pernah mereka lihat seterang itu, guys. Sampai akhirnya mereka berada di sisi lain mulut lubang dan mengintip ke atas permukaan tanah. Mereka melihat orang-orang sedang memanen di ladang dan kebetulan lagi memang musim panen. Jadi memang lagi rame banget itu. Setelah mengintip dari lubang dan saat mereka akan kembali, sialnya lubang tersebut tiba-tiba tertutup atau ambruk itu. Tanahnya sehingga mereka terjebak di Woolpit. Kedua anak-anak itu pun terlihat oleh para penduduk desa yang ada di ladang. Begitulah menurut
versi ceritanya si Agnes, guys. Singkat cerita, Agnes dibaptis dan menikah dengan seorang bangsawan dari Norfolk, lalu menggunakan nama Agnes Barre. Kisah anak-anak hijau ini pertama kali diceritakan oleh penulis abad ke-13 yang bernama William of Newbridge dan Ralph of Coggeshall. William, seorang sejarawan Inggris, menceritakan kisah ini dalam karyanya berjudul Historia Rerum Anglicarum atau History of English Affairs yang menceritakan sejarah Inggris dari tahun 1066 hingga tahun 1198. Sedangkan Ralph menceritakan kisah ini dalam karyanya Chronicon Anglicanum atau English Chronicle yang menceritakan sejarah Inggris antara tahun 1187 hingga 1224. Ralph juga mengaku bahwa ia sering mendengar mengenai anak hijau tersebut dari mulut si Richard the Count sendiri. Selain kedua sumber di atas, kisah misterius ini juga bisa ditemukan sebagai referensi dalam buku-buku abad pertengahan lainnya, seperti The Anatomy of Melancholy yang ditulis oleh Robert Burton pada tahun 1621 dan The Fairy Mythology yang ditulis oleh Thomas Keighley pada tahun 1828. So, kisah ini juga beredar dengan beberapa versi yang sedikit berbeda. Ada yang mengatakan kalau sesungguhnya anak-anak hijau ini ditemukan pada masa pemerintahan Raja Henry II, bukan Raja Stephen. Bagi sebagian orang, kisah ini hanyalah sebuah mitos. Seorang ahli cerita rakyat Inggris bernama Dr. Catherine Briggs menulis dalam A Dictionary of Fairies yang terbit tahun 1976 bahwa kisah ini mengandung banyak sekali unsur legenda dan mitos, seperti warna hijau, tanah yang selalu gelap, dan dunia bawah tanah. Ia menganggap cerita ini penuh dengan aspek mitologi dan dongeng. Namun, bagi yang lain, kisah ini mungkin benar-benar terjadi. Karena itu beberapa penjelasan berusaha diberikan oleh literatur-literatur yang gue sebutin tadi. Teori yang paling ekstrim mengatakan kalau kedua anak ini datang dari dunia lain di dalam bumi yang dengan suatu cara menemukan pintu dimensi lain yang telah membawa mereka ke Woolpit. Teori lain mengatakan bahwa mereka adalah anak-anak alien yang secara tidak sengaja mendarat di bumi. Salah satu pendukung teori alien ini adalah astronom Skotlandia bernama Duncan Lunnan. Pada konferensi yang diselenggarakan oleh majalah 14 Times, ia mengatakan bahwa kedua anak itu adalah alien yang dikirim ke bumi dari planet lain. Gimana menurut kalian, guys? Komen di bawah. Menurut legenda, ada seorang pria yang menjadi wali dua anak kecil, seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki. Pria ini adalah paman kedua anak itu. Untuk menguasai harta warisan kedua anak ini, sang paman meracuni kedua anak tersebut dengan racun arsenik dan membuangnya ke hutan. Kedua anak ini tidak mati, namun karena efek arsenik tadi, kulit mereka berubah menjadi hijau hingga mereka berhasil sampai ke Woolpit. Teori ini cukup rasional, walaupun tidak diketahui apakah arsenik ini bisa merubah warna kulit menjadi hijau. Belum ada sih yang tahu atau ada penelitiannya. Teori terbaru mengenai anak ini diajukan tahun 1998 oleh Paul Harris. Menurutnya, sebelum masa pemerintahan Henry II di Inggris Timur, banyak dimasuki oleh para pedagang Flemish, ya Belgia Belanda gitu. Ketika Henry II menjadi raja, para pedagang ini mengalami banyak penganiayaan dan pada perang Saint Edmund tahun 1173, banyak di antara mereka yang dibantai, guys. Harris mengatakan bahwa kedua anak itu kemungkinan adalah keturunan para pedagang yang berasal dari desa Farnham Saint Martin yang berada hanya beberapa kilometer dari Woolpit dan dipisahkan oleh sungai Lark. Nah, kedua anak tersebut mungkin berhasil melarikan diri dari pembantaian menuju hutan Thetford. Hutan itu diketahui hanya sedikit menerima cahaya matahari, sehingga membuat mereka mengira bahwa mereka berada di daratan yang gelap. Jika kedua anak itu melarikan diri dalam waktu yang cukup lama, mereka akan mengalami penyakit kekurangan gizi yang disebut klorosis atau green sickness yang membuat kulit menjadi hijau. Harris juga percaya kalau suara lonceng yang mereka dengar adalah suara lonceng gereja di dekat Saint Edmund
yang kemudian menyebabkan mereka sampai ke wall pit. Ketika mereka sampai ke wall pit, mereka menjadi disorientasi, ya wajar, karena lama tidak melihat cahaya. Pakaian mereka yang berasal dari pedagang Flemish dan bahasa yang berdialek Flemish tentu saja akan membuat penduduk desa keheranan. Teori Harris sepertinya cukup masuk akal nih guys kalau menurut gue, dan bisa menjelaskan banyak teka-teki yang meliputi kisah ini. Karena itu teori ini dianggap sebagai teori terbaik mengenai anak-anak hijau dari wall pit. Namun, soal benar tidaknya teori ini tentu saja tidak ada yang bisa memastikan. Apakah anak-anak hijau tersebut benar-benar ada? Well, sampai detik ini masih belum ada jawaban pastinya guys. Oke guys, itu dia kisah konspirasi anak-anak hijau dari wall pit. Gimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah. Gue mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah stay tune di konten gue kali ini. Jangan pernah bosan ya nonton konten gue. Jangan lupa subscribe dan klik loncengnya supaya kalian dapat update terbaru terus dari channel gue. Rian Priyanana pamit and see you next time.